Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim futsal Indonesia akan bertarung dengan juara bertahan Piala Asia. Siapa lagi kalau bukan Iran. Iran di semifinal mengalahkan tetangganya yaitu Irak dengan 4-2. Sementara Indonesia itu membungkam salah satu tim terbaik di Asia yang selama ini hanya mereka yang selalu bisa menghadang dominasi Iran, Jepang. Ya, karena Jepang 4 kali juara di Piala Asia sejak di pertandingan tahun 99 dan Iran 13 kali dalam 17 edisi terakhir. Sekarang edisi ke-18 ketika Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara. Hebatnya bahwa tuan rumah Indonesia di bawah coach Hector Souto itu mampu melaju ke babak final. Tidak ada yang menduga bahwa Indonesia akhirnya bisa ada di partai pamungkas, partai puncak, dan menghadapi tim yang sudah tidak asing lagi. Yang saya bilang tadi kan, mereka raja di Piala Asia. Nah, segala kemungkinan bisa terjadi, seperti ketika melawan Jepang, ketika banyak yang mengatakan bahwa Jepang ini pasti akan mengalahkan Indonesia. Tapi faktanya di lapangan, di Indonesia Arena, ya tempat di mana Indonesia nanti akan bertarung melawan Iran. Juga bagaimana Indonesia mengalahkan Jepang dengan 5-3 lewat perpanjangan waktu. Jepang tersungkur, sejarah berkumandang di Indonesia Arena. Dukungan supporter yang fanatik, militan, itu luar biasa yang banyak membantu juga timnas futsal Indonesia ini. Dan kuncinya saya pikir ada pada seorang pelatih, ini sih master class, Hector Souto. Pelatih asal Spanyol 44 tahun ini sudah menancapkan prestasi yang luar biasa ketika sejak Agustus 2024 menangani tim nasional kita di cabang futsal tentunya, dan Piala AFF 2024 kita genggam, kita dapatkan itu yang selama ini didominasi oleh Thailand dan Vietnam. Dan kita mengalahkan Vietnam di final. Luar biasa bagi seorang Hector Souto. Ya, dan sebagian besar, bahkan semua itu dia bawa ke Piala Asia kali ini ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Lebih dahsyat lagi, 2025 di SEA Games, Hector Souto mempersembahkan medali emas bersama dengan pasukannya. Mengalahkan tim yang langganan medali emas di SEA Games. Tuan rumah pula, Thailand, kita kalahkan ya dalam partai puncak. Dua prestasi yang luar biasa, dan apakah Hector Souto akan kembali meraih gelar juara pertama kali dalam sejarah juara Asia? Itu yang ditunggu. Kelihatan memang sulit. Ya pasti, karena Iran yang kita hadapi. Tetapi dalam permainan semua terjadi, dan ini diakui juga oleh pelatih Iran sendiri. Salah satu legendaris pemain futsal terbaik yang pernah ada di Iran. Ya, Fahid Samsey. Ya, saya masih lihat dia bermain ketika saya masih menjadi manajer di tim futsal Indonesia. Ini pemain yang luar biasa. Udah mencetak mungkin lebih dari 300 gol bersama dengan tim nasional. Pernah 3 kali menjadi pemain terbaik di Piala Asia. Dan dia nantinya akan berdiri di pinggir lapangan berdampingan dengan Hector Souto, pelatih Indonesia. Ya. Dan tentunya bagi Fahid Samsey, dia ingin mempertahankan gelar juara yang diraih oleh Iran pada 2 tahun lalu ketika Thailand menjadi tuan rumah dan mengalahkan Thailand 4-1 di babak final. Tetapi dia tahu, dia menyaksikan di Indonesia Arena ketika Indonesia mengalahkan Jepang setelah timnya itu mengalahkan Irak, dan dia menonton, ya, dia mengintip kekuatan timnas kita. Ya, dan dia tetap respect dengan keberhasilan Indonesia untuk melaju ke final. Tentunya juga direspek kepada Hector Souto, ya, yang berdiri di pinggir lapangan dan banyak memotivasi ya Samuel Eko dan kawan-kawan. Ya, aktif dalam strategi, dan dia tahu itu. Indonesia punya kecepatan, fisik, stamina kuat, dan itu yang harus dibawa oleh Indonesia saat menghadapi Iran. Ya, jadi kita bisa melihat Iran punya pemain-pemain, sederet pemain-pemain bagus yang harus diawasi, dilihat ya. Dengan kalau bermain seperti Jepang, saya rasa kita masih bisa memberikan perlawanan terhadap Iran. Harus hati-hati bagi pemain-pemain Indonesia karena Iran tuh punya, selain pengalaman mereka selalu punya tembakan jarak jauh yang sangat keras.
ketika mereka memainkan bola, ya satu dua ada baik dari pemain-pemain pivot mereka, ya kemudian beralih ke flank, mereka selalu melihat celah untuk bisa melepaskan tembakan keras, dan itu yang berkali-kali mereka lakukan dalam 5 pertandingan terakhir di mana mereka tidak kalah. Ya, sejak mereka mengalahkan Uzbek ya di babak perempat final, Irak di semifinal, dan kelihatan mereka sangat tenang. Itu karena pengalaman mereka. Lawan Irak aja lihat ketinggalan terus, tetapi akhirnya mereka bisa membalikan keadaan dengan 4-2. Nah, pemain-pemain seperti Salar Akapur, ya salah satu pencetak gol terbanyak ya yang ada di Irak. Di samping juga kita tahu ada Behrouz Azimi karena dia yang sudah mencetak gol di atas tentunya. Tetapi dua pemain ini sangat berbahaya. Pasti Hector Souto tahu sebagai pelatih. Salar Akapur dan juga dengan Behrouz Azimi. Mereka punya pemain flank yang bagus juga, Masud Yosif ya. Tetapi yang menarik dalam final ini ada satu pemain Iran, yaitu Ali Khalifang yang bermain di flank. Itu pernah bermain di Indonesia di kompetisi 2019 kalau nggak salah ya. Bermain untuk klub Famos Mataram. Pasti dia tahu tentunya dengan iklim futsal Indonesia yang berkembang dengan pesat saat ini, dan Ali Khalifan itu berada di tim Iran untuk Piala Asia. Mereka juga punya pemain yang bagus seperti Hossein Tayyebi yang bermain di posisi pivot. Ya, ada Said Ahmad Basi di pivot juga, dan Muslim Olhabat di flank. Ya, ada Mahdi Karim. Mahdi Karimi ini bermain juga di flank. Jadi ini pemain-pemain yang saya pikir bagus semua ya bagi Iran, karena mereka merata. Ya, siapapun dalam pergantian pemain, dan itu Souto memahami benar. Di samping Mehdi Hadani ya bermain juga di flank. Ada Hossein Zabi, ada Amoresin Golami, anchor, ya ada Muhammad juga dan Kasis yang pemain anchor mereka. Tapi tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Ya, kita bermain Spartan seperti saat mengalahkan Jepang, dan Souto sudah menyiapkan taktik, strategi yang baik untuk Muhammad Iqbal dan kawan-kawan dalam pertandingan nanti malam. Ya, dia tahu siapapun yang akan dimainkan. Apakah Dewa duluan dimainkan, Reza Gunawan yang akan dimainkan, Israr, ada Brian Ik yang ada, Samuel Eko, ya mungkin bisa dimainkan, ada Rio Pangestu juga bisa ditampilkan. Semua itu otaknya ada di Hector Souto. Dia yang akan meracik nantinya. Ya, komposisi pemain yang di starter, kemudian ada pergantian-pergantian yang dia lihat semua dengan cermat seperti ketika melawan dengan Jepang. Karena Indonesia 5 pertandingan terakhir 4 menang dan 1 kali imbang lawan Irak. Sementara Iran itu 5 kali mereka sapu bersih untuk bisa menang menuju ke final. Hanya ada saya pikir 2 kali Iran gagal untuk bisa menjadi juara dan maju ke final, yang semua itu diambil oleh Jepang, ya. Dan mereka tentunya akan terus bisa berambisi besar untuk menguasai peta kekuatan futsal di Asia, karena mereka memang peringkat terbaik ya, nomor 1 di Asia. Selain juga ada Thailand, ada Jepang, ya ada Vietnam, ada Uzbek, dan Indonesia kan itu masuk di 6 besar. Ya, itu juga suatu prestasi yang bagus buat kita untuk bisa ada di 6 besar Asia dan peringkat 24 dunia. Ya, dengan kemenangan melawan Jepang, ya saya pikir kita akan berubah, bisa aja kita akan masuk mungkin di posisi 4 besar di Asia. Ya bisa saja itu kita akan ada di sana, dan mungkin akan menjadi 20 besar dunia dari 24 besar ketika kita punya prestasi maju ke babak final di pagelaran Piala Asia futsal. Ya, saya pikir semoga yang terbaik kita dapatkan nantinya. Ya, bermain tentunya dengan enjoy, tidak perlu tegang buat pemain-pemain kita, dan itu pasti tahu semua pemain justru motivasi yang tinggi untuk meraih gelar juara ini sangat besar. Dukungan juga supporter itu sangat berpengaruh, dan makanya Souto berterima kasih atas dukungan supporter yang datang ke Indonesia Arena untuk Iqbal dan kawan-kawan sepanjang pagelaran Piala Asia. Dari fase grup ya kita tampil oke, sejak mengalahkan Korsel dengan luar biasa, ada 5 gol di sana. Kyrgyzstan, ya ada draw dengan Irak, sampai kita bisa mengalahkan Vietnam di perempat final, dan akhirnya Jepang kita tuntaskan di semifinal. Tinggal sekarang final, sudah ada di final. Makanya pemain-pemain Indonesia harus fokus, ya tenang,
disiplin, ya bagaimana sangat kuat, dan itu terlihat ya di babak semifinal melawan Jepang yang agak frustrasi Jepang menghadapi pertahanan Indonesia yang kuat. Ya bagaimana permainannya sangat baik, dan pasti Iran juga akan berhati-hati untuk menghadapi Indonesia. Kuncinya bagi kita, bagaimana kita bisa mampu mencuri gol lebih awal, itu akan bagus ya buat Indonesia. Ya, selamat bertanding dan selamat berjuang di final futsal Piala Asia 2026 yang akan berlangsung di Indonesia Arena. Semangat untuk Garuda Futsal kita. Ciao.